Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 119, Bunga Ilahi. Cepat kembali dan latih lagi, Mujianyao memerintahkan Sumin. Dia memandang pria yang tampak lugu dan sederhana di luar, tetapi memiliki luka yang dalam jauh di dalam jiwanya. Dia berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya dia sangat ingin tahu mengapa pemuda seperti itu memiliki niat membunuh dan tekad untuk membalas dendam. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi sebelumnya, tetapi dia hanyalah seorang pemuda. Hidupnya baru saja dimulai, bagaimana dan apa yang bisa terjadi? Aku lebih baik tidak bertanya padanya, kata Mujianyao dengan menggelengkan kepalanya, beberapa hal lebih baik tidak diingat, tapi aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk membuatnya menjadi ahli yang kuat, seorang ahli yang dapat membereskan kekacauan yang dia lakukan, dari masa lalunya. Mujianyao menyimpulkan bahwa Su Min adalah muridnya tidak peduli masa lalunya. Dia disulut oleh amarah dan dendam, tapi dia tidak dalam posisi untuk memarahinya karena ini. Dia bukan orang suci, dan dia tahu bahwa mereka yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang mendapatkan pencapaian yang paling mencengangkan. Muridnya bukanlah orang biasa. Dia harus melakukannya dengan baik di peringkat surgawi demi harga dirinya sehingga Mujianyao menganggap serius ajaran Su Min. Dia memastikan untuk mengajarinya dengan benar. Pada siang hari ketika dia harus memberikan ramuan obat kepada para siswa, dia akan beristirahat sejenak di antara kunjungan mereka untuk mengoreksi kultivasi Su Min, untuk memberinya petunjuk kecil atau untuk membuat penjelasan kecil tentang energi spiritual, afinitas elemental dan cara dua digabung. Setiap hari, Su Min akan berada di ruangan yang sama dengan tuannya, dan dia akan berlatih keras. Terkadang dia duduk dan merenungkan dua energi baru dan penggabungannya. Di lain waktu dia akan menyerang batu-batu besar dengan tangan kosong atau dengan pedang di tangannya. Terkadang dia terlihat seperti obor hidup, di lain waktu rambutnya akan sedikit berkibar tertiup angin dan bila angin akan muncul di sekelilingnya. Su Min akan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan elemennya dan menggabungkannya dengan energi spiritual. Pada awalnya, dia tidak terlalu berhasil dalam aspek ini. Namun demikian seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin mahir dalam keterampilan tersebut. Sayangnya, dia jauh dari sebaik Mujianyao. Segera kehidupan Su Min mengikuti jadwal tertentu. Di pagi hari dia akan bangun dan langsung pergi ke kamar Mujianyao di kebun obat. Di sini dia akan berkultivasi, berlatih, dan menggabungkan energi sepanjang hari. Saat para siswa menghilang dari kebun obat, beberapa jam akan dihabiskan untuk bertarung melawan batu-batu besar. Setelah itu Su Min harus menjalani 1 jam pertarungan yang menyiksa dengan Mujianyao. Meskipun dia telah menurunkan kekuatannya untuk menjadi sekuat Su Min, pemahamannya tentang elemen dan serangannya jauh lebih luar biasa daripada Su Min, mengakibatkan dia dipukuli hari demi hari. Segera setelah dia selesai dengan pemukulan atau perdebatan seperti yang disebut Mujianyao, Su Min akan kembali ke kabinnya di mana dia akan makan dan berbicara sedikit dengan Cao Cao dan Ye Ling sebelum pingsan sepanjang malam. Dia bahkan tidak berkultivasi pada malam hari. Sebaliknya, dia hanya tidur untuk membiarkan pikirannya beristirahat. Selama hari-hari ini meskipun pangkat Su Min tidak naik terlalu banyak karena kurangnya penyerapan langit dan bumi, dia bisa merasakan bagaimana tubuhnya menjadi semakin kuat, kemampuan tempurnya baru saja melonjak ke langit. Sekarang kemampuannya untuk tetap hidup lebih baik daripada sebelumnya. Suatu hari Mujianyao memandang Su Min saat dia muncul di depannya dan senyuman menyebar di wajahnya yang biasanya dingin. Dia menjadi sangat menyukai pemuda ini yang mengikuti setiap perintah yang dia berikan kepadanya dan yang tumbuh sangat besar di bawah asuhannya. Hanya ada 1 minggu lagi sampai peringkat surgawi dimulai, katanya pelan sambil menatap Su Min. Wajahnya menunjukkan beberapa ketidakpastian saat dia menatapnya. Dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahkan Mujianyao, gurunya, tidak menyadari betapa kuatnya dia. Lakukan yang terbaik, katanya sambil mengulurkan tangannya dan memberinya anggrek berwarna perak yang sangat indah dengan batang emas. Ini adalah bunga dewa. Bunga dewa sangat langka, mereka sangat jarang tumbuh di pohon,
jadi ketika kami menemukannya, kami pastikan untuk tidak pernah mengambil akarnya. Meskipun sebagian besar sifat magisnya ada di dalam akar ini, bunga itu sendiri dan batangnya mengandung energi luar biasa yang memungkinkan Anda meningkatkan ki Anda. Aku tahu bahwa kamu belum berhasil meningkatkan kekuatanmu akhir-akhir ini karena fokusmu yang intens pada afinitas unsur dan energi spiritual. Oleh karena itu aku ingin menebusnya dengan memberimu tanaman obat ini. Mungkin tidak cukup untuk membuat Anda masuk ke bintang ketujuh, tetapi itu seharusnya bisa membantu Anda mendekati ambang itu. Mendengar ini, Su Min merasa sangat bersyukur. Mu Jianyao melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membantu Su Min meningkatkan kekuatannya dan menjadi mampu memenuhi harapan yang dia berikan padanya. Terima kasih, jawabnya dalam hati. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan yang kamu tunjukkan padaku, tapi aku akan memberimu kehormatan. Selama kamu mencapai 10 besar, maka aku puas, Mu Jianyao tertawa. Saat Su Min hendak membuka mulutnya, Mu Jianyao menggelengkan kepalanya, jangan. Kembalilah ke kabinmu dan perbaiki tanaman obat ini. Habiskan minggu depan untuk meningkatkan kekuatanmu. Tunjukkan perbedaannya saat kita bertemu lagi di turnamen. Su Min membungkuk dalam-dalam kepada gurunya sebelum dia berbalik dan pergi. Di tangannya ada bunga yang telah diberikan kepadanya. Dia tidak bisa membantu tetapi memegangnya erat-erat ke tubuhnya sementara dia bergegas kembali ke kabin. Sekarang bukan waktunya untuk diganggu. Sesampainya di kabin, Su Min melihat Cao Cao dan Ye Ling sedang berkultivasi, dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Melihat keduanya, hati Su Min menjadi hangat. Ini adalah saudara laki-lakinya, dia tahu bahwa mereka akan melewati neraka dan kembali bersamanya. Duduk di tempat tidurnya, dia membuka tangannya dan melihat bunga itu. Bunga itu benar-benar hidup untuk disebut sebagai bunga dewa, saat dia memegangnya dia bisa merasakan energi berdenyut darinya. Jantungnya berdenyut dalam kegembiraan. Senyum yang tidak dapat disembunyikan ada di bibirnya saat dia dengan lembut menjilatnya. Dia benar-benar terpana oleh kekuatan bunga ini. Hanya memegangnya di tangannya sudah cukup baginya untuk merasakan bagaimana semua esensi langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya. Mengertakkan gigi dan menegakkan tekadnya, Su Min memejamkan mata sejenak di mana dia mempersiapkan diri secara mental. Saat matanya terbuka lagi, tekad tertentu di dalam bersinar terang saat dia melihat ramuan itu sekali lagi. Dia mengangguk sedikit dan membuka mulutnya. Dia menempatkan ramuan itu di dalam mulutnya. Bunga itu, begitu bersentuhan dengan lidah, meleleh menjadi tetesan cairan emas dan perak yang dengan lembut meluncur ke tenggorokannya. Saat memasuki tubuhnya, mata Su Min terbuka lebar. Dia merasakan suhu tubuhnya naik dengan cepat. Tubuhnya tidak lagi normal seperti sebelumnya, mulai bergetar karena suhu membuat Su Min merasakan sakit yang luar biasa. Saat panas naik, rasa sakit mengikuti tepat di belakang. Segera fokus Su Min semata-mata mencoba menahan rasa sakit yang tidak menentu ini. Panas mulai di mulut Su Min saat ramuan itu berubah menjadi cair. Setelah itu, menyebar ke tenggorokannya, dan dari tenggorokan, menyebar ke perut, dan dari perut menyebar, memasuki setiap pembuluh darah dan sel di tubuhnya. Panas terik yang menyelimutinya ini sangat menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, dia mampu merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi lubang hitam raksasa yang menyerap esensi langit dan bumi dengan kecepatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setiap pori di tubuhnya menyerap energi. Energi ilahi ini berbaur dengan setiap sel dan organ dalam tubuhnya, tidak hanya memperkuat kumpulan ki-nya dan memperluasnya, tetapi juga meningkatkan kekuatan daging, otot, dan tulang. Semuanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, semakin banyak energi memasuki tubuh, dan segera kolam ki-nya meluap, ki berkeliaran tanpa arti di semua meridian di dalam tubuh. Merasa bahwa dia menjadi seperti balon dengan terlalu banyak udara yang akan meledak, Su Min memusatkan seluruh perhatiannya pada dantian di mana kolam ki terus berkembang. Ini akan sakit, katanya sambil menggertakkan giginya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia menggunakan kesadarannya untuk membuat semua ki yang merajalela memasuki dantian sekali lagi dan mengompresnya di dalam kolam ki. Retakan mulai muncul di dantian saat diisi dengan energi. Namun, begitu retakan muncul, ki akan memperbaiki retakan itu lagi. Prosedur ini diulang ribuan kali.
Dengan setiap retakan, Su Min akan menjadi pucat dan dipenuhi rasa sakit. Segera setelah sembuh, ekspresi santai akan muncul di wajahnya. Setelah tindakan berulang ini, Dantian terus berkembang bersama dengan kolam Qi sampai akhirnya cukup besar untuk menampung semua energi. Membuka matanya, Su Min memperhatikan uap hitam keluar dari tubuhnya. Namun begitu dia membuka matanya, uap ini berhenti keluar dari tubuhnya. Berdiri, dia merasakan bagaimana setiap tulang di tubuhnya berderit. Seluruh tubuhnya terlahir kembali, dan dia bisa merasakan kekuatan yang begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Bunga ilahi ini telah banyak berubah baginya, kekuatan barunya jauh dari yang lama. Dia benar-benar telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Berpikir seperti ini, senyum muncul di bibirnya. Dia memiliki tujuan lama untuk membalas dendam pada keluarga Zhong, tetapi saat ini dia memiliki tujuan lain. Mu Jianyao telah melakukan banyak hal untuknya, dan dengan bantuannya, sekarang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Zhong. Baginya, dia akan membuktikan bahwa meskipun dia manusia, dia tidak boleh diremehkan. Dia memang layak menjadi muridnya, dan Mu Jianyao melakukannya dengan cara yang benar. Dia akan memenangkan peringkat surgawi dan membuktikan kepada semua orang betapa luar biasanya dia. Menyimpulkan hasil ini, senyum muncul di bibirnya. Dia telah menghabiskan 6 hari menyempurnakan bunga ilahi. Sekarang hanya ada beberapa jam sebelum peringkat surgawi dimulai. Meregangkan dan mengganti pakaiannya, dia memberi isyarat agar Ye Ling dan Cao Cao mengikutinya. Bersama-sama ketiga bersaudara ini meninggalkan kabin kecil dan memasuki akademi. Sudah waktunya peringkat surgawi dimulai, jadi setiap bagian akademi dipenuhi orang. Mereka semua akan berpartisipasi dan semua orang akan mengharapkan lawan pertama yang mudah. Su Min, di sisi lain, tidak peduli siapa lawannya. Banyak ahli yang memiliki kekuatan yang setara dengannya, dia harus keluar semua dalam setiap pertempuran jika dia ingin menang. Babak 120, peringkat surgawi dimulai. Su Min sangat senang saat dia berjalan di sekitar akademi, tapi bukan hanya dia. Di sekelilingnya suasana berdenyut dengan kegembiraan. Bahkan di antara semua siswa, mereka sangat senang. Tawa terdengar di seluruh lapangan terbuka. Semua orang tampaknya bergerak menuju medan perdebatan. Biasanya, setengah dari siswa di dalam akademi akan melakukan misi di lembah abadi untuk mendapatkan poin kontribusi. Namun, kali ini semua orang telah kembali ke akademi. Tidak ada yang mau ketinggalan peringkat surgawi. Bahkan para siswa yang belum selesai sudah bergegas kembali untuk mengikuti acara ini. Su Min tidak mengetahui penghargaan seperti apa yang ditawarkan peringkat surgawi, tetapi dia bisa merasakan daya pikat dan kepentingan di udara. Momen ini berbeda dengan awal waktunya di akademi. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan para ahli yang lebih kuat di akademi. Semua murid pribadi yang abadi ada di sini. Mereka memandang rendah siswa lainnya. Mereka semua berdiri bersama dalam satu kelompok, mendiskusikan sesuatu yang tidak diketahui Su Min. Kelompok ini dianggap elit di antara akademi. Mereka jarang berada di kampus dan sebagian besar waktu keluar untuk misi terus-menerus mengejar poin kontribusi untuk menukar sumber daya kultivasi. Saat mereka melihat Su Min, dua wanita itu mengerutkan kening. Mereka tidak bisa tidak merasa bahwa manusia ini tidak ada hubungannya dengan akademi mereka dan harus dikeluarkan secepat mungkin. Dia telah dijemput oleh Mu Jianyao, dan meskipun mereka adalah murid pribadi, para ahli yang mereka ikuti lebih lemah dari wanita ini. Sejauh ini peringkat selalu bekerja di mana ahli terkuat adalah murid abadi terkuat, tapi sekarang abadi terkuat adalah Mu Jianyao, dan tidak ada yang akan menebak Su Min bisa menjadi ahli terkuat. Tidak mungkin muridnya, manusia biasa, akan menjadi juara berikutnya, bukan? Semua ahli ini merasa marah. Mereka adalah hasil panen terbaik, dan setiap orang seharusnya menghormati mereka, dan memuji mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua memandangi manusia, beberapa dengan cemburu dan benci, yang lain dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan. Jadi dia adalah manusia yang terkenal itu, kata seorang peri dari kelompok elit dengan senyum di wajahnya. Emosinya tidak mungkin ditebak. Sementara dia menatap manusia dengan penuh rasa ingin tahu, wajah ketiga ahli pria itu semakin masam. Wanita ini adalah seorang ahli di antara para ahli.
Dia menempati peringkat kedua di antara para ahli di peringkat surgawi terakhir. Banyak pria merayu dia, termasuk 3 ahli yang juga murid pribadi dari Yang Abadi. Di antara mereka adalah siswa peringkat nomor 1, elf muda yang berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Dia terkenal hanya karena dia manusia, kata elf itu dengan jijik. Kita tidak bisa melupakan bahwa dia adalah siswa baru dan baru berada di akademi untuk waktu yang sangat singkat. Selain itu, dari waktunya di sini dia hanya 10% menjadi murid Mujianyao. Meskipun kita akan menganggapnya serius, seandainya dia berada di sini lebih lama, saya tidak merasa kita perlu menurunkan diri kita ke levelnya seperti sekarang. Dia jauh dari mampu mengancam posisi kita. Su Min, yang berjalan melewati kelompok ahli ini, mendengar dengan jelas setiap kata yang mereka ucapkan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap elf itu dan tersenyum. Itu adalah senyuman yang tidak mencapai matanya, sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa dingin, dimaksudkan untuk memperingatkan daripada menyambut. Peri itu sedikit terkejut ketika dia melihat tatapan dan senyum dari Su Min, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam benaknya Su Min tidak layak untuk apapun, Su Min bahkan tidak layak untuk membuatnya kesal. Su Min terus berjalan menuju lapangan sparring, saat dia mencapai area tersebut, peri cahaya datang melayang ke arahnya. Peri yang menempati peringkat kedua di peringkat surgawi terakhir terkejut saat melihat Su Min dan peri cahaya saling menyapa seperti teman. Bertentangan dengan apa yang diharapkan peri peringkat surgawi, peri cahaya tidak meninggalkan sisi Su Min. Sebaliknya, dia tinggal dan mengobrol dengannya. Tawanya yang seperti mutiara bergema di area yang sunyi, tetapi baik Su Min maupun peri cahaya tampaknya tidak peduli dengan fakta bahwa mereka berdua adalah pusat perhatian. Sementara wajah beberapa murid abadi merasa sedikit lebih baik setelah melihat hubungan Su Min dengan peri cahaya baik, yang lain menjadi lebih kesal karena mereka telah merayu peri cahaya sebelumnya. Dia adalah seorang wanita yang belum pernah menempatkan elf di dalam pikirannya sekarang dengan riang mengobrol dengan manusia. Itu mengejutkan bagi semua orang. Segera seluruh area dipenuhi orang. Setiap siswa dari akademi telah muncul. Suara-suara terdengar mengobrol satu sama lain saat mereka semua menunggu turnamen dimulai. Siswa, sebuah suara memanggil, semua orang terdiam. Melayang di udara semua orang adalah kepala sekolah. Saat dia bertepuk tangan, seberkas cahaya dari mana-mana di akademi datang ke arah kepala sekolah. Segera 20 makhluk abadi bergerak di sampingnya, semuanya membungkuk serempak. Salam kepala sekolah, mereka semua memanggil. Ketika Su Min melihat lebih dekat ke Mujianyao, dia memperhatikan saat dia membungkuk dan memanggilnya, dia tampak seperti sedang menelan kodok. Jelas bahwa dia sama sekali tidak ingin menghormati ayahnya. Melihat ini, Su Min harus menyembunyikan senyumnya di balik tangan. Namun demikian, saat dia tersenyum, dia merasakan mata tuannya tertuju padanya, dan mata ini menjanjikan dunia kesakitan. Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang dan malah desahan keluar dari bibirnya. Melihat perubahan penampilan Su Min, peri cahaya tidak bisa menahan tawanya sendiri. Begitu Mujianyao melihat Su Min ditertawakan, dia merasa jauh lebih baik. Semuanya, ini adalah awal dari peringkat surgawi. Kami akan membagi siswa menjadi 4 grup. Pemenang dari grup ini akan melanjutkan ke semifinal. Mengangkat tangannya, angin kencang tiba-tiba muncul dan membagi kelompok menjadi 4 kelompok kecil. Kemudian yang abadi dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang dan terbang ke arah para siswa. Di tangan mereka ada sebuah toples. Setiap toples berisi angka dan warna. Setiap warna memiliki sekitar 1 hingga 250 dan para siswa ini segera setelah lawan mereka ditemukan memulai pertempuran. Su Min telah menarik tanda merah nomor 7, tetapi nomor biru 7 belum muncul, jadi Su Min sedang menunggu pertarungannya dimulai. Sementara dia menunggu, pertempuran demi pertempuran berakhir sebelum lawan nomor 7-nya muncul. Su Min sangat bersemangat. Dia berdiri di atas panggung. Dia tersenyum pada lawannya yang bergerak ke arahnya. Namun, secepat senyuman itu muncul, senyuman itu menghilang. Siswa itu membungkuk padanya dan dengan cepat melompat dari panggung. Saya kehilangan. Panggilnya sambil berlari secepat mungkin. Melihat ini, Su Min terkejut.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya tanpa mengeluh dan turun dari panggung. Dia tidak punya alasan untuk tetap di atas panggung tanpa ada yang bertarung. Saat dia pergi, peri cahaya melangkah. Lawannya sama-sama menyerah dengan cepat, dan dia hanya bisa mengangkat bahu saat dia juga melompat turun dari panggung. Meskipun hari itu harus melalui total 250 pertempuran di setiap tahapan, proses ini tidak memakan waktu selama yang diharapkan. Setiap siswa memiliki firasat tentang seberapa kuat lawan mereka. Sekitar separuh siswa memilih untuk langsung menyerah. Orang-orang yang melakukan pertempuran dengan cepat menyelesaikan pertarungan mereka. Segera hari pertama dari peringkat surgawi telah berakhir. Keesokan harinya Sumin sekali lagi dicocokkan dengan lawan lemah yang langsung menyerah. 250 siswa sekarang turun menjadi 63 siswa. Karena itu adalah angka yang tidak rata pada hari berikutnya, seorang siswa yang dipilih secara acak diizinkan untuk maju ke hari keempat tanpa pertempuran. Sumin juga maju tanpa masalah karena semua lawannya menyerah tanpa sedikit pun perlawanan. Dia sangat beruntung sejauh ini. Semua lawannya menyerah hanya dengan melihatnya, tapi ini tidak akan bertahan lama. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menemui jalan buntu. Apakah dia bisa mengatasi tantangan ini tergantung pada seberapa baik dia bertarung. Melihat elf yang menempati peringkat pertama, dia menyadari bahwa ahli ini juga belum bertarung, tetapi ahli ini tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Sumin. Mari kita berharap dia gagal sebelum aku harus melawannya, Sumin bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Melihat ahli yang tersisa dari kelompok yang sama dengannya, dia menemukan bahwa beberapa teman elf peringkat pertama ada di kelompoknya. Mereka semua menatap Sumin dengan permusuhan saat mereka membunyikan buku-buku jari mereka. Melihat ini, Sumin hanya tersenyum pada mereka. Dia ingin membuktikan bahwa dia sama baiknya dengan para ahli ini, dia tahu bahwa jika dia gagal, tuannya akan mengulitinya hidup-hidup. Hari berikutnya keberuntungan Sumin akhirnya berakhir. Kelompoknya memiliki total 6 ahli yang memiliki guru abadi. Setiap orang dari mereka telah mencapai tahap ini tanpa masalah apapun. Sekarang Sumin akhirnya mengerti mengapa semua lawannya sejauh ini kalah daripada melawannya. Alasannya bukan hanya karena mereka pernah melihat Sumin menunjukkan kehebatannya sebelumnya di lapangan tanding, tetapi karena dia adalah murid dari makhluk abadi. Jelas merupakan kebiasaan bahwa tidak ada yang akan melawan siswa abadi selain dari murid abadi lainnya. Meskipun peringkat surgawi ini dibuat untuk setiap siswa untuk berpartisipasi, kebenarannya adalah tidak ada yang peduli dengan siswa biasa. Itu adalah cara untuk memeringkat siswa abadi dan melihat seberapa kuat mereka dibandingkan satu sama lain. Satu-satunya alasan setiap siswa akan berpartisipasi adalah karena mereka akan diberikan poin kontribusi. Semakin jauh mereka mencapai, semakin banyak putaran yang mereka selesaikan, semakin banyak poin kontribusi yang akan mereka peroleh. Kali ini Sumin melawan salah satu peringkat sebelumnya dari peringkat surgawi. Biasanya, peringkat di peringkat surgawi tidak akan saling berhadapan sedini ini. Meskipun demikian, untuk beberapa alasan, Sumin sudah melawan salah satu petinggi surgawi. Ini berarti bahwa salah satu peringkat akan dikeluarkan dari 20 teratas, dan salah satu peringkat sebelumnya sekarang akan berada di bawah beberapa siswa biasa. Semua orang melihat ke panggung dengan napas tertahan, beberapa siswa dalam kelompok itu dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menyadari bahwa mereka akan mendapat peringkat lebih tinggi dari peringkat mereka saat ini jika Sumin menang. Berdiri di atas panggung, senyum santai menghiasi wajah Sumin saat dia melihat ke arah ahli lain yang bergerak menuju arena sparring tempat Sumin berdiri. Sumin dengan sabar menunggu lawannya mendekat. Pakar lainnya memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Giginya menyeringai, dan matanya bersinar karena marah. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari manusia biasa seperti Sumin, dia masih merasa terancam oleh fakta bahwa dia harus bertarung dengan benar sedini ini. Saat dia mendarat di atas panggung, salah satu yang abadi terbang ke panggung dan berdiri diam di sana. Saya hakim untuk pertempuran ini. Meskipun tinju tidak memiliki mata dan tendangan tidak mengenal rasa takut, menahan gerakan membunuh. Membunuh lawan tidak diperbolehkan. Jika kita melihat bahwa Anda menggunakan teknik membunuh yang benar dengan niat membunuh, saya akan ikut campur dan hentikan kamu.
Pelakunya akan dihukum berat. Melihat kedua ahli itu, Yang Abadi menganggukkan kepalanya, biarkan pertempuran dimulai. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.